Kapan saya dan saudara dimeteraikan? Firman Tuhan pada minggu yang lalu ketika kita menjadi percaya. Bisakah meterai itu hilang? Bisa jika ada kepahitan, iri hati, dendam. Saudara, kita mendukakan Roh Kudus. Saudara, dan Alkitab mengatakan apa itu meterai? 1 Timotius 2 ayat 19. Meterai itu adalah merupakan tanda kepemilikan. Tanda bahwa saya dan saudara adalah milik Tuhan. Kesimpulan dari semua ini bagi saudara yang tidak hadir pada minggu yang lalu, saudara boleh mendengarkan rekamannya, saudara. Nah, hari ini kita melihat Alkitab mengatakan, saudara, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Kita kembali. Nah, ini dasar yang diletakkan Allah, bahwa Allah mengenal umat kepunyaannya. Jadi saya dan saudara adalah milik Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah jaminan bagi kita. Saudara, kenapa? Karena percayalah, langit bumi semuanya akan dirusakkan. Tapi percayalah, selama ada meterai dalam hidupmu, kamu aman dalam lindungan Tuhan. Saya dan saudara aman dalam lindungan Tuhan. Ini adalah jaminan. Roh Kuduslah yang menjamin kita. Tadi dikatakan nyala api Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan. Karena Roh Kudus bukan bicara hanya sebuah perkataan biasa, tapi Roh Kudus bicara kuasa. Roh Kudus bicara mujizat. Hari-hari ini saya melihat ada begitu banyak mujizat, pekerjaan Allah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Saya berharap saya dan saudara memahami bahwa ini adalah sign, ini adalah tanda. Kita boleh melewati sakit. Kemarin Ibu Maria diopname di rumah sakit, saudara, dan ketika kami pergi seluruh pendoa mendoakan, saudara, setelah keluar batu-batu. Tapi saudara, beberapa hari kemudian harus dioperasi. Kenapa? Karena ada 2 batu besar yang tidak bisa keluar tanpa operasi. Hari itu saudara adalah hari Selasa. Hari Selasa pagi, dan dokter mengeluarkan keputusan untuk dirujuk di Malalayang. Kenapa? Karena 2 batu besar ini saudara tidak bisa keluar. Ibu Maria berteriak kesakitan, dan saudara, apa yang terjadi malamnya saya mendengar Ibu Esther datang berdoa, Ibu Debbie datang berdoa. Besoknya Ibu Maria mengambil langkah iman untuk pulang. Tapi ketika mau pulang, Pak Roy singgah mendoakan, dan ternyata saat itu saudara, batu 1 keluar. Batu itu keluar 1. Tapi ketika menjelang pulang, saudara, karena batu yang 1 ada di atas, sudah di USG ada di atas, saudara. Dan ketika pulang semakin menjerit kesakitan, karena saudara, batu itu sudah turun ke bawah tapi tidak mau keluar. Ketika sampai di rumah, saudara terus berdoa. Dia memanggil Pak Jemi, saudara, memanggil Pak Jemi untuk mendoakan. Ya, kedua suami istri ini menangis, saudara, dan taruh minyak urapan, saudara, karena sakitnya sudah tidak tertahankan. Dan dokter mengatakan memang ini harus dioperasi, tidak bisa keluar dengan sendirinya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Setengah jam kemudian, tiba-tiba, air kencing itu mengalir dengan deras. Dan saudara, ketika Ibu Maria ambil, batu itu yang sebesar ini, saudara, sudah keluar. Kita beri tepuk tangan kepada Allah kita. Saya panggil Ibu Maria ke depan, saudara, ya. Dia berkata seperti ini, Ibu kok bersaksi Akang Jo? Ya, nanti kita mau berdiri di muka. Dokter begini, ini tidak mungkin. Ini nggak mungkin. Dokter mengatakan ini nggak mungkin. Tapi inilah mujizat, inilah kuasa, bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Saudara, bersama dengan Pak Jemi dan anak mereka berpeluk menangis di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan itu baik. Doa orang benar, besar kuasanya. Oh saudara, puji Tuhan, silakan duduk, Bu. Kenapa saudara? Inilah waktu sejak saudara menerima meterai, Roh Kudus menjadi jaminan. Apa yang kau alami, jangan takut, selama Tuhan menjamin. Saudara, ada asuransi yang menjamin kesehatan seseorang hari-hari ini, BPJS. Tapi saudara harus store, dan store. Haleluya. Tanpa store saudara nggak bisa gunakan. Tapi saudara, kita punya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan kita oleh tabib yang ajaib. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Saudara tidak perlu store money. Saudaranya store doa, store pujian, store penyembahan, ucapan syukur betapa Tuhan itu baik.
Ini akan terjadi hari-hari ini dengan meterai. Meterai itu adalah tanda spiritual untuk mengesahkan bahwa saya dan saudara milik Tuhan. Kalau saudara punya anak, dia terlunta-lunta, saudara dia dalam keadaan menderita, adakah saudara tega? Tidak akan mungkin, karena dia adalah anakmu. Amin. Begitu juga dengan itu dilakukan oleh Bapa. Yesus berkata, Bapa di dunia ini saja bisa seperti itu, apalagi kita punya Bapa di surga yang menjamin dan mengatakan, nah, kamu anakku, kamu anakku, kamu anak Allah. Kita boleh lewat kesakitan, tapi Tuhan beri kita mujizat kesembuhan. Kita boleh alami kekurangan, tapi Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Saudara dengar kesaksian kemarin, bahkan di doa malam, tengah malam lebih jelas. 1 tahun lebih Ibu Esther, Bapak stroke. Anak-anak Ekel keluarga tidak ada pekerjaan. Tapi saudara mereka berkata, sampai hari ini kami memang pernah diizinkan Tuhan makan 1 hari sekali. Tapi itu sota biasa kata puasa. Itu cuma pengujian. Ya mereka bergegas-gegas. Kalau tidak ada doi Oto berdiri di muka, telepon si ACB supaya mau jemput, supaya tiba di sini. Tidak pernah ada rasa kecewa, tidak pernah ada rasa bersunggut. Itulah yang saya katakan mujizat. Mujizat ini di tengah kekurangan ada ucapan syukur, di tengah kekurangan tidak menolak Tuhan. Siapa mereka? Pendoa. Mungkin iblis mulai membisik-bisikan, di mana kuasa doamu? Tapi saudara tahu, di tengah pernah siang saya sudah minta izin untuk kesaksian ini. Yang mereka berkata, belum ada makanan. Mamanya ambil gitar memuji, menyembah, memuji, menyembah. Dan berkata, Tuhan kami percaya ada pelayanan malaikat, ada jaminan. Dan saudara tahu dapat WA dari seseorang yang sudah lama. Ibu masih kenal saya, kirimkan nomor. Ibu Esther bilang, Ibu Gembala tak langsung lepas tapi gitar. Tunggu nih Tuhan, mau kirim dulu nomor rekening baru mau lanjut. Ya saudara, belum tanya ini mau apa atau mau titip atau mau apa. Tapi saudara sudah masuk 2 juta. Saudara dari orang yang berbicara pun cuma say hello. Dari orang yang tidak dikenal. Bukankah itu Tuhan yang menggerakkan? Saudara, bahkan kadang-kala pakai jurus. Saudara ya, kalau tidak dapat jemput, ada motor lewat dan shalom Pak, shalom. Nah, boleh antar akang? Boleh ya saudara. Biar tidak kenal sampai tidak pakai doi, cuma pakai shalom. Saudara, orang bermurah hati, itu kegerakan Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Kenapa Tuhan yang menjamin? Tuhan yang menjamin hidupku dan hidupmu. Oleh sebab itu hari ini mari kita melihat. Ketika ada meterai, ya saudara, ada yang dimeteraikan, ada yang tidak. Tetapi yang tidak ini dimeteraikan pakai apa? Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Pada apa? Dahi. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Ada 2 golongan. Di dahi mereka tertulis nama Tuhan dan nama Bapaknya. Atau di dahi mereka tertulis satu nama, Babel besar. Wanita-wanita pelacur. Inilah yang dinamakan dengan tanda binatang. Inilah yang dinamakan dengan orang bilang 6. Dan setiap orang yang dahinya, ini jelas, tandanya ada, namanya ada, ini nih dahinya. Jadi di dahi orang percaya tertulis nama Kristus sebagai tanda kepemilikan. Tapi di dahi orang-orang fasik akan tertulis satu nama, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Dan Alkitab mengatakan mereka akan minum cawan murka Allah. Mereka akan dihukum. Oh, siksaan yang belum pernah terjadi sejak masa ini, ya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya akan terjadi bagi semua yang dahinya tertulis satu nama rahasia ini. Jadi tidak ada wilayah abu-abu di sini. Kalau di dahi kita tidak tertulis nama Tuhan, berarti di dahi kita tertulis nama ini. Tidak ada wilayah hitam, hanya ada hitam atau putih. Tuhan atau iblis. Kita berada di mana? Saudara, sementara merenungkan firman ini, saya terkesan dengan kata di dahi. Saudara, karena di Yeskiel 9 tanda T juga itu ditulis di dahi. Dan saudara, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah hal. Ini yang pertama. Ini punya pembahasannya tapi saya yang akan hari ini. Tapi yang kedua,
seseorang pernah diberikan sebuah tanda, tanda kusta di dahinya. Siapakah dia? Saudara, siapakah dia? Ada 3 tanda, saudara, daripada Babel besar ini. Yang pertama, Babel besar ibu dari wanita pelacur. Yang kedua adalah tanda kusta. 2 tawarik, dan itu di dahi. 2 Tawarik 26 ayatnya yang ke-19 dan 20. Saya dan saudara melihat ini sebagai sebuah spirit yang sedang bekerja di akhir zaman. Banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan ini tanda anam-anam apa? DP spirit apa? Saudara, karena ini bukan tanda seperti mau tulis spidol 666, enggak. Ini spirit yang bekerja, saudara, menjelang akhir zaman, supaya orang-orang hidup durhaka. 1, 2, 3. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Saudara lihat tanda kusta di mana? Di dahi. Kenapa nggak di tangan? Kenapa nggak di kaki? Tapi di dahi. Saudara, Alkitab bilang di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mesbah pembakaran ukupan. Ayat 20. Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Diulang kembali. Saudara, cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan atau di karantina. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Saudara, siapakah dia? Kenapa bisa ada tanda kusta di dahinya? Kenapa, saudara? Alkitab mengatakan saya melihat sebuah fakta yang mengejutkan. Karena Alkitab menulis seperti ini. Di dalam ayat sebelumnya, di dalam 1 Tawarik pasal 26. Ayatnya yang ke-3. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Saudara, mungkin kalau saya tidak salah, ya saudara, selain para hakim yang pernah memerintah, saudara, ini adalah rekor terpanjang. Daud saja memerintah Yerusalem 40 tahun. Tapi orang ini, ya saudara, dalam usia 16 tahun, namanya Raja Yehuda, ia memerintah berapa? 52 tahun. Melebihi Yosafat, melebihi Daud, melebihi raja-raja Israel yang pernah ada. 52 tahun. Apa yang menyebabkan dia memerintah begitu lama? Saudara, nanti saudara baca terus, tapi ayat 7. Allah menolongnya, ya saudara, terhadap orang Filistin, orang Arab, terhadap musuh-musuh. Allah menolongnya. Kunci pemerintahan Uzia, karena Uzia takut akan Allah. Ayat sebelumnya mengatakan di dalam ayat 5, coba kita mundur sejenak. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, apakah engkau berusaha? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Selama, ya, iya, kata iya, gantilah nama kita masing-masing. Selama keluargaku mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Semua karena faktor Tuhan, bukan karena faktor kita. Orang boleh bangga dengan kekuatannya, tapi kalau sesakit bagaimana mungkin bisa kerja? Orang boleh bangga, saudara, ya saya katakan, Petrus pernah punya 2 perahu. Petrus ahli dalam nelayan. Petrus, saudara, ada modal. Ya saudara, Petrus kerja keras, bukan duduk-duduk, tapi toh tidak bisa tangkap ikan. Sampai Tuhan Yesus duduk di atas perahu Petrus dan menyampaikan firman Tuhan. Dan setelah itu, ketika firman Tuhan disampaikan, atmosfer yang menarik ikan-ikan tiba muncul. Tiba-tiba ikan-ikan pun ingin mendengarkan firman Tuhan. Ini pendapat saya. Siapa dong semua soal ada di dekat perahu Petrus dah. Tinggal Tuhan Yesus bilang apa? Tebarkanlah jalamu. Karena nih ikan-ikan yang ada dengar firman Tuhan belum pigi tangka jo. Saudara, simpel saja ketika saya masuk di cerita itu. Sebelumnya dengan usahanya ikan lari semua.
Dengan modalnya orang kan biasa bilang, oh kalau ada modal, Petrus modal bukan sedikit, perahu 2. Pajeko ada 2. Bayangkan saudara ya, tapi toh tidak bisa tangkap ikan. Ya kalau Tuhan bafluid, ikan lari. Tuhan bafluid, ikan datang. Yunus mengatakan, maka atas penentuan Tuhan, maka datanglah ikan besar, talang Pak Yunus. Berarti ikan-ikan pun mendengarkan firman Tuhan. Amin. Lihat kiri kanan. Haleluya. Ikan-ikan itu kalau Tuhan so panggil, tidak ada satu berani absen. Saudara ya. Ya saudara, Pak Iseng setetawa, li perikanan setetawa. Allah membuat segala usahanya berhasil. Apa yang terjadi saudara? Alkitab bilang 9. Kita baca dengan cepatnya saja ya. Ia mendirikan menara di Yerusalem. Wah saudara, kemudian ayat 10. Ia mendirikan menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya. Oh, peternakan mantap. Bayangkan di mana dia apa saudara ya? Di padang gurun beternak, ternaknya nak mati. Bayangkan ini dia usia ini. Karena apa? Ia juga mempunyai petani-petani. Wah saudara ya, peternakan maju, pertanian maju. Karena ia suka pada pertanian. Yang suka bertani bakobong, biarlah mencari Tuhan. Amin. Iya, di gunung-gunung tanah yang subur. Karena ia suka pada pertanian. Allah memberkati. Wih saudara, luar biasa. Alkitab bilang ayat 11. Kita loncat-loncat. Usia mempunyai tentara yang sanggup berperang, maju berperang. Ya saudara, di bawah pimpinan salah seorang ya saudara, peperangan hebat. Kemudian ayatnya yang ke 14, 15. Usia memperlengkapi seluruh tentara, perisai, tombak, ketopang, baju. Oh saudara, ini kalau istilah kemiliteran mantap. Ini militer terbaik yang pernah ada, menyaingi Mesir. Makanya Alkitab bilang kan, peradaban paling baik waktu itu Mesir. Tetapi Alkitab mengatakan, oh nama Usia terkenal sampai di Mesir. Kenapa? Punya angkatan perang, punya perlengkapan perang. Apa itu yang diekspor, diimpor dari lain, semua dia punya. Mau dari saudara, mulai dari perisai, tombak, ketopang, baju sirah, saudara batu umban, dari yang sederhana sampai yang mutakhir ada semua. Ayat 15. Ia buat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di menara-menara dan penjuru. Wih, hebat ini Usia. Pertanian mantap, peternakan bagus, ekonomi maju, ya saudara, militer maju. Alkitab bilang, nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Kembali lagi Tuhan mengingatkan, ada pertolongan yang ajaib. Ada pertolongan yang ajaib. Saudara, dan Alkitab mengatakan sehingga menjadi kuat. Kemudian Alkitab bilang ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Saudara, ketika sudah diberkati, Usia lupa diri. Usia lupa. Itulah sebabnya saya katakan tadi ada tanda pada Babel besar, tanda di dahi. Dan Alkitab mengatakan ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan. Ini tidak boleh. Sekalipun dia jago di militer, sekalipun dia hebat di peternakan pertanian, tetapi membakar ukupan haruslah Imam Harun dan keturunannya. Pekerjaan Allah ini tidak boleh dimasukkan. Kenapa? Karena untuk masuk dalam pembakaran ukupan perlu banyak hal, dikuduskan, ditahirkan, perlu pengorbanan darah. Saudara, ini tidak sembarangan. Dan itu seorang imam, itu pun kalau imam yang membakar ukupan untuk kedamaian satu bangsa hanya bisa setahun sekali. Tapi Alkitab mengatakan ia menjadi hati, ia berubah setia. Ayat 17, mari kita lihat. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Ayatnya yang ke-18. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, hai Usia, engkau tidak berhak memakan ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam dari keturunan Harun yang telah dikuduskan. Nah ini kan,
yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Ini melanggar kekudusan Tuhan. Usia tidak pakai pengudusan, tidak pakai darah, tiba-tiba masuk. Ini sama sekali sama dengan menghina Bapa. Oh saudara, imam-imam Israel bilang, jangan Usia, sekalipun kau raja, engkau tidak bisa memasuki wilayah ini. Dan Alkitab bilang ayat 19, maju. Tapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Dia marah sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Mula penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Tiba-tiba ada tanda kusta, bukan di tangan, bukan di kaki, tapi di dahi. Karena ini berarti memberontak terhadap Tuhan. Ini berarti melanggar kekudusan Tuhan. Kenapa? Dimulai daripada tinggi hati. Saudara dan saya, jika hari-hari ini kita diberkati, kita dipakai oleh Tuhan, janganlah kita melupakan satu hal. Allah membenci orang yang tinggi hati. Allah membenci orang yang congkak. Oleh sebab itu rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, kenapa? Karena ini adalah pelanggaran yang serius. Saudara, Alkitab mengatakan hari itu, saudara, sebuah degradasi, sebuah penurunan. Harusnya saya berharap, saudara, ayat itu berhenti di tadi. Allah menolongnya dengan ajaib. Saya ingin sampai di situ saja. Tapi saya menyesal ada terusannya. Sebenarnya dengan teguran itu Usia harus sadar. Tapi justru Usia menjadi marah. Oh, dia tidak bertobat. Sebenarnya penyakit kusta, saudara, adalah satu penyakit yang hari itu tidak bisa tersembuhkan. Saudara, oleh siapapun yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena itu dianggap penyakit spiritual. Tapi saudara dan saya, Alkitab mengatakan ada penyakit kusta. Saudara, di zaman perjanjian lama ternyata bisa disembuhkan. Ketika saya merenungkan ini, sebenarnya nak bisa sembuh. Saya kaget, di mana kota ini bisa sembuh? Bilangan pasal 12. Mari kita lihat. Kalau zaman Tuhan Yesus, wah, saudara ya jangan tanya. Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Zaman perjanjian baru ada 10 orang, ada seseorang, saudara ya. Tetapi saudara, di zaman perjanjian lama, Alkitab mengatakan di dalam bilangan pasalnya yang ke-12, Alkitab mengatakan seperti ini. Di dalam ayatnya yang ke bilangan 12, ayatnya yang ke-11, 12, 13. Lalu kata Harun kepada Musa, ayat 10. Ayat 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ayat 11. Kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa kami yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Ayat 12. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Karena orang kena kusta jadi busuk. Itulah membuat saudara tangan, kaki, saudara jari-jari bisa terlepas, kerongkongan, pita kerongkongan itu bisa tercabut. Saudara, makanya kenapa Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta? Karena Tuhan ada di sini, mereka ada di jauh, dan mereka seru, Tuhan Yesus kasihanilah kami. Tuhan Yesus, mungkin yang lain memang sudah ada suara, tapi mereka berupaya. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya saudara, sampai saudara, kenapa saudara? Karena pencernaan kerongkongan mereka sudah tidak normal. Tapi Tuhan tahu, mereka berseru, kenapa mereka minta belas kasihan Tuhan? Karena mereka percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Mereka punya apa yang namanya percaya. Nah, hari ini dalam kasus ini, Alkitab mengatakan di dalam ayat 11, janganlah karena kebodohan kami, apa yang mereka perbuat. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang pertama dan kedua. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Jadi ini Miriam kan dengan Harun, kan kakak adik dengan Musa, 3 kakak adik. Saudara, Harun imam besar,
Miriam Nabiyah. Siapa yang bilang Miriam Nabiyah? Alkitab. Nabiyah, waktu keluar dari Laut Teberau kan Nabiyah itu, Miriam itu, dia pakai rebana, disebut dia seorang nabi. Tapi saudara, di tengah pemakaian Tuhan yang hebat, saudara, saudara jatuh dalam dosa ini, mengatai Musa. Karena Musa ketika Sipora meninggal, Musa ambil istri lagi. Saudara, namanya perempuan Kus. Perempuan Kus itu dari keturunan Afrika. Jadi DP hitam sekali. Saudara pernah lihat warna hitam? Kalah. Jadi saudara pada saat itu, tetapi ini perempuan Kus ini, saya telah pernah melihat biografinya. Saudara, ketika saya belajar waktu itu, saudara, dia taat sekali, penurut sekali. Jadi Musa bilang biar dia hitam sekali. Karena kita dah hakimi 2 juta ini, pang mengeluh, pang bersungut. Ketika dapat perempuan Kus sekalipun hitam. Ini kira-kira, saudara, nah yang lain pemelawang dapat istri perempuan Kus biar dia hitam. Pakai apa itu? Gelang di kaki. Ya mungkin waktu perempuan Kus lewat, cingling ling 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 ling. Musa panggil, dia Tuanku. Sementara yang lain Musa berfirman, Musa menyampaikan sesuatu dan cuma ya acuh Pak Musa. Musa bilang ini dia kekasih hatiku. Kira-kira lah seperti itu. Karena tidak cocok juga di kulit. Makanya Tuhan menentang jika ada perbedaan ras di dalam gereja. Ini kan salah satu mereka juga tidak suka karena apa? Ini perempuan ini hitam sekali. Sementara dorang putih. Nah ini persoalan. Mereka mulai apa? Mengatai Musa. Ya, para suami pedalang hati, mudah-mudahan tapi istri dengar. Ya saudara, dengan saudara. Dan perempuan Kus, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kemudian yang terjadi, ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Engkau kan imam besar, kita nabi. Ya, jadi mereka berdua merasa bahwa kita kan nabi. Nabi itu apa? Orang yang mendengarkan suara Tuhan. Imam besar juga sama, Harun. Jadi mereka berkata, Tuhan, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Bukan Musa yang dengar, Tuhan yang dengar. Padahal ini pembicaraan 2 orang, saudara. Tapi Tuhan dengar. Hati-hati bakar lota, Tuhan dengar. Ya saudara ya, pembicaraan 2 orang, kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Padahal kan tidak ada siapa-siapa situ. Cuma I and you. Jangan bilang-bilang. Oke apa begini kuah. Begini ya, kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Kemudian ayat ketiga. Adapun Musa, seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Hari itu Musa tidak jawab apa. Musa diam. Musa tidak berargumen. Musa tidak membela diri. Bahaya kalau orang tidak bela diri. Dibela oleh Tuhan. Dibela oleh, kan Musa enggak bilang begini. Ini karena begini, enggak. Musa tidak bela diri. Tetapi Tuhan bela. Saudara. Ya, Alkitab mengatakan, kemudian kita potong cerita ayat 9. 789. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ini kata Tuhan. Ya. Ayat 8. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengetahui hambaku Musa? Ayat 9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Ayat 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Persoalannya yang berbicara tadi ada 2 toh, Harun dengan Miriam. Kenapa cuma Miriam yang kena kusta? Kenapa Harun bebas? Itu ada pembahasan tersendiri. Karena salah satunya Imam Harun itu adalah imam besar. Dia pakai jubah imam besar. Saudara lihat, bahkan ketika mau menghembuskan nafasnya yang terakhir, mesti dilepas dulu jubahnya, baru Harun pergi. Dengan umur cantik 1, 2, 3 123 tahun. Tapi pernahkah Harun dihukum Tuhan ketika buat salah? Pernah. Anak 2-nya mati, Nadab dan Abihu.
itu tewas terpanggang. Harun apa yang Harun lakukan? Harun bertobat di hadapan Tuhan. Apa kesalahan yang Harun buat selain pernah kesalahan ini? Harun pernah ketika Musa di atas gunung, dia kumpulkan itu untuk membakar korban kepada Baal. Dia takut dengan tekanan. Dia takut dengan tekanan rakyat. Dia takut dengan tekanan jemaat. Akibatnya dia melakukan keputusan yang salah. Dia mengikuti kemauan mereka walaupun itu salah. Dan itu adalah serius di mata Tuhan. Amin. Nah saudara, dari hari ini kita melihat hari itu. Tetapi ayat 11 mengatakan, yuk kita lihat. Janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan ini. Saudara, mereka sadar, Tuanku. Kepada siapa ini? Musa. Memang Musa, kesiang. Ya, mungkin kalau bahasa hari-hari minta maaf juga kesiang Musa. Soto salah ini Musa. Ayat 12. Ayat 12. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur. Ayat 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Musa tidak mahal pengampunan. Musa bilang, ya Allah, sembuhkanlah kiranya. Musa tidak tambah, lusa jangan ulang. Begini, begitu, begini. Saudara, enggak. Ketika ada orang minta ampun, ya, kalau orang datang minta ampun, betul orang, ampuni pak kita. Iyo, mor, ingat baik-baik. So 5 kali ini. Berikutnya, nggak ada di sini, toh. Ya Allah, Musa nggak panjang-panjang, ya. Musa nggak tambang, baru ngeni 2 rasa, nggak ada, kasihan. Inilah orang yang hati tulus, luar biasa ini Musa. Bukan baru pertama kali begini Musa. Saudara, ya Allah, dengan doa, sembuhkanlah kiranya dia. Ayat berikutnya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayam meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah selama 7 hari dia dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dapat kusta selama 7 hari. Mungkin Tuhan bilang dia mesti belajar dari pengalaman ini. Ya, kemudian ayat 15. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Berarti dia sembuh. Miriam sembuh. Miriam sembuh dengan apa? Pertobatan. Miriam sembuh dengan apa? Dengan doa. Berarti seharusnya kusta yang ada dalam Raja Uzia bisa sembuh. Ketika ditegur, dia mendengar. Seharusnya bisa. Karena ini toh Tuhan mengasihi. Walaupun ketika di dalam itu Musa, Harun dan Hur bicara pemimpin, di dalam terjadi walaupun ada perlambatan. Alkitab bilang apa? Mereka harus menunggu 7 hari lamanya. Harusnya so berangkat. Tapi Musa memberikan sebuah aturan. Torang tunggu Pak Miriam. Torang yang boleh setinggal Miriam sendiri. Akhirnya 7 hari dorang bertunggu. Terjadi perlambatan. Schedule yang harusnya sudah bergerak terundur kembali. Dari sini kita belajar apa? Sebuah hal yang tidak patut akan membuat perlambatan. Sedangkan hari-hari ini Tuhan memberikan saya dan saudara percepatan. Ya saudara, percepatan. Lari lebih, bergerak lebih cepat. Saya berharap saya dan saudara yang mewakili Harun, Musa, Miriam, bagian-bagian kita unity. Kenapa? Kalaupun saudara sesuatu terjadi, saudara akan ada sebuah yang namanya perlambatan. Hari-hari ini berlangsung cepat. Hari-hari ini kegerakan Tuhan harus bergerak dengan kuat. Tidak boleh lambat. Kita akan terlambat. Kalau dulu biar lambat asal selamat. Tetapi saudara, hari ini harus cepat tapi tepat. Bagaimana tepat? Seperti anak panah yang dilepaskan di sasaran. Demikianlah saya dan saudara harus bergerak. Untuk apa? Memenangkan jiwa. Untuk melayani. Untuk bergerak dengan apa yang Tuhan mau. Ini kan yang Tuhan yang suruh. Bagaimana mau bergerak? Kalau di sana begini, di sini begini. Tetapi akan terjadi perlambatan. Dari sini saya dan saudara belajar. Waktu ini sudah singkat. Waktu ini sudah sedikit. Ayo bergerak. Ayo cepat-cepat. Untuk apa saudara? Kita melangkah dengan apa yang Tuhan mau. Yesaya 6 ayat 1. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci.
ketika usia mati. Saudara, setiap raja, saya pernah katakan ini, punya tahta, termasuk usia. Tapi hari itu Yesaya melihat yang duduk di atas tahta bukan usia, tapi yang duduk di atas tahta adalah Tuhan. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kemuliaan Allah memenuhi Israel. Kenapa? Karena usia turun tahta. Usia gambaran sebuah spirit ketinggian hati, kesombongan, melakukan hal yang merusak. Biarlah jika ada ego, ada kesombongan dalam hidup kita, mari semua itu kita buang. Itulah kita harus turun tahta. Karena tahta di hati kita hanya ditempati oleh raja di atas segala raja. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita ingin kemuliaan Tuhan turun atas gerejanya, kalau kita ingin kemuliaan Tuhan turun atas rumah tangga, saya dan saudara harus apa? Turun tahta. Buang semua ego, buang semua kesombongan, buang semua apa yang membebani dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan kemarin, firman Allah luar biasa. Mari kita menanggalkan semua beban dosa yang merintangi kita, dan mari kita bergerak, bertekun dalam perlombaan. Apa itu perlombaan? Tadi berlari-lari. Kepada apa? Perlombaan, tujuan, panggilan surgawi. Paulus tidak bilang mari kita berjalan-jalan, enggak. Pada zaman itu Paulus suruh orang lari, apalagi zaman ini. Ya, iya, bukan cuma mau lari, terbang. Saudara, kenapa Paulus, sedangkan hari itu Paulus bilang berlari-lari. Bayangkan kalau orang berlambat-lambat, ya saudara, ya berjalan-jalan, nggak ada. Kita harus lari hari-hari ini. Saudara, tanggalkan bagaimana para pelari. Saudara pernah lihat orang pelari pakai jas? Enggak, pakai sepatu pantofel enggak. Semua pelari pakai kets, mereka pastikan semuanya ringan. Iya kan saudara pernah lihat? Ya saudara, untuk apa? Untuk lari. Supaya lari cepat. Apakah bawa beban? Enggak. Sedangkan air minum orang di saya yang apa saudara pegang. Ini apa? Buang semua beban, kuk, tongkat si penindas, gandar di atas bahu kita. Buang semua itu. Karena kita sudah dibebaskan. Saya dan saudara diberi kuasa. Termasuk kuasa untuk apa? Menolak dosa. Kejadian 4 bilang begini. Saudara lihat, itu Tuhan kasih kuasa kepada saya dan saudara. Kejadian 4 bilang begini. Ayatnya yang ke-6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Ayat 7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi perhatikan, engkau harus berkuasa atasnya. Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia, orang sakit sembuh, yang lemah menjadi kuat. Termasuk kuasa untuk apa? Menolak dosa. Zaman itu saja Kain diberikan kuasa untuk apa? Menolak dosa. Saudara bilang, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Apalagi Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Kuasa untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Jika pikiran jahat, pikiran apa saja dan saudara punya kuasa. Aku tolak segala pikiran jahat. Aku tolak segala perkara. Kita punya kuasa. Amin. Engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Saya dan saudara gunakan kuasa ini. Hari-hari ini Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Nah, kita kembali saudara. Alkitab mengatakan itu yang pertama. Jadi yang pertama ada tanda kusta di dahi. Tapi sebenarnya saudara, itu Tuhan berikan kesempatan. Tuhan berikan waktu. Kita diingatkan Tuhan hari ini. Saudara, apapun yang kita kerjakan, janganlah kita tinggi hati. Setiap karunia, setiap pemakaian Tuhan, ingat, semua hanya karena anugerah. Saya dan saudara bukan siapa-siapa. Kita dipakai Tuhan hari-hari ini untuk bergerak untuk jiwa-jiwa, untuk sebuah lawatan. Janganlah kita menyombongkan diri, sekalipun sombong secara rohani. Saudara ya, ada banyak orang tidak sombong secara jasmani, tapi sombong secara rohani. Saudara, kita merasa hebat, kita merasa sudah banyak firman yang kita tahu. Itulah sebabnya hari-hari ini Tuhan pakai orang bodoh, yang tidak punya apa-apa dan yang tidak membanggakan apa-apa. Saya melihat sebuah fenomena, orang-orang yang biasa saja hari-hari ini Tuhan pakai. Ya secara manusia, kenapa? Karena mereka bukanlah orang yang mau pembenaran diri,
tetapi hidup dalam kebenaran. Apakah kita datang ingin saudara pembenaran atau ingin kebenaran? Kebenaran kadang sakit, tapi kebenaran adalah firman Tuhan itu sendiri. Saudara, hari ini saya dan saudara diajar oleh Tuhan, ya, untuk ingat dengan baik. Saudara, kita sedang masuk dalam masa yang ajaib. Dan Alkitab mengatakan itu tanda kuasa. Yang kedua, saudara, Tuhan mengingatkan saya untuk seseorang yang saudara ditembak di dahinya. Kenapa tidak di tempat yang lain? 1 Samuel pasal 17 ayat 49 dan 50. 1, 2, 3. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Siapakah orang ini? Goliat. Wah, saudara, ini yang kedua. Yang Tuhan ingatkan bagi saya dan saudara. Saudara, siapa Goliat? Goliat ini, saudara, menyebarkan sebuah spirit hari-hari ini. Spirit apa? Spirit ketakutan. Alkitab mengatakan 1 Samuel 18 ayat 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Filistin mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Mereka takut, mereka ketakutan, mereka diintimidasi. Hari itu, saudara, spirit ini mulai bergerak di antara orang Israel. Ketika Daud tiba, dan saudara, siapa yang membuat mengintimidasi Daud? DPKK Eliab. Eliab bilang, bikin apa nggak di sini? Oh, kita kok, siapa itu? Oh, itu orang Filistin yang tidak bersunat, saudara ya. Tetapi Eliab bilang apa? Eliab bilang apa kepada ini Daud? Pada PAD, bukan dia mau kasih kekuatan, dia malah mau bikin ini semangat ini jatuh, saudara ya. Ayat 28, 1 Samuel 17 ayat 28. Kata Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil, mengapa engkau datang? Siapa kau tinggalkan kambing domba yang 3 ekor di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Ada kata sifat pemberani. Dan engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ketika Daud ada di sana, Eliab mengintimidasi Daud. Siapa ngana? Siapa ngana ada di sini? Ngana ada di sini karena ngana ada maksud-maksud yang tidak baik. Tetapi saudara, apakah Daud terpengaruh? Tidak. Yang kedua, Saul. Alkitab bilang, ayatnya yang ke-32, 33. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Daud bilang, nanti kita melawan orang Filistin. Ayat 33. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak akan mungkin berhasil. Engkau ada di dalam ketidakmungkinan. Yang bilang itu siapa? Saul, rajanya. Kakaknya bilang sama, rajanya bilang hal yang sama. Tuannya bilang hal yang sama. Bagaimana jika saudara berperang dan mendengarkan omongan orang? Iyo Kang, dia seprajurit dari muda, kita siapa? Iyo Kang, ini memangnya tidak mungkin. Banyak orang kalah dengan intimidasi. Tapi siang hari ini, breaking intimidation. Patahkan itu roh intimidasi. Karena Tuhan mau melakukan hal yang jauh lebih besar. Jangan saudara diintimidasi oleh apapun, siapapun, keadaan bagaimanapun. Karena kita punya Tuhan yang besar. Situasi apapun dari yang saudara lihat fakta, memang dia 3 meter. Memang DP senjata lengkap. Memang tidak ada yang dapat lawan dia secara manusia. Tetapi kalau kita pakai kuasa Tuhan, pasti bisa. Pasti bisa. Janganlah keadaan, memang keadaannya begitu. Ini tidak dibuat-buat, keadaannya begitu. Dan Alkitab bilang, Goliat raja intimidasi pagi, sore, 40 kali. Jadi 40 hari, 80 kali.
Dia bilang, semua kena dengan apa namanya perkataan. Itulah sebabnya hari-hari ini berhati-hatilah dalam berkata-kata. Jangan sampai kata-kata kita, maaf saya pinjam, seperti kata-kata Goliat, mengintimidasi orang. Nggak mungkin kan, model begini rupang anak Tuhan mau pakai, ada. Dan saudara bilang, iya kan, model rupa kita. Iya saudara, masa Tuhan mau pakai, iya paling model rupa anak, nggak ada orang lain. Saudara mundur. Keadaan begini, susah begini. Sedangkan Saul tidak masalah lawang, apalagi ngana. Pi pulang jangan pi jaga tuh 2-3 ekor. Itu kan Elia bilang. Siapa dia? Kakaknya. Tapi dia tetap percaya pada Tuhan. Saudara tahu orang yang kena virus ini siapa? Elia. Isabel kirim berita hoax, padahal ancaman. Ya, aku akan membuat ngana penyawa sama dengan 450 Nabi Baal yang ada potong. Saudara, Elia rasa mau mati. Adakah saudara yang mendengar perkataan orang rasa mau mati? Rasa putus asa. Kiapa jantungnya enggak? Kiapa kankernya enggak? Kiapa? Dia bilang kata, enggak ada di sini. Ya saudara. Iya, Elia kehilangan. Aduh, saudara, saya bilang ini bahaya. Hati-hatilah dalam mendengar. Buang semua itu. Tapi ingat, hati-hati juga berbicara. Jangan sampai saya dan saudara dipinjam iblis mulut kita. Karena saudara, di akhir zaman ada, saya heran, apa ada tanda sama dengan ini Kang? Saudara, di dalam Wahyu 14, coba kita lihat sejenak. Ini roh antikris bergerak dalam sebuah tanda. Wahyu 14 ayatnya yang ke, sebentar, kita lihat dulu ayatnya yang ke 9, 8, 9, 10. Orang pendeta James baca. Sorry. Wahyu 16 ayatnya yang ke-13. Wahyu 16. Ya, yuk kita lihat. Mau iko patri tunggal 3. Naga, binatang, nabi palsu. Itu kan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Dia mau tiru. Naga, binatang, nabi palsu. Tapi dia pelambang apa? Mulu. Mulu naga, mulu binatang, mulu nabi palsu. Iki apa nyendak tangan dong atau kaki? Ya saudara, kita coba-coba ganti. Tangan naga, tangan mulu. Iya saudara lihat. Keluarlah 3 roh najis dari mulu. Bahaya ini. Makanya di loteng Yerusalem turunlah lidah-lidah seperti nyala api. Untuk apa? Membungkam musuh dan pendendam. Mengalahkan dengan apa? Hari-hari ini di masa terakhir, kuasa supranatural dari mulut orang benar akan menghasilkan kuasa Tuhan yang dahsyat. Tuhan bilang pada Yeskiel, tenang, nggak usah bikin apa-apa. Bernubuatlah kepada tulang-tulang kering ini. Apa itu? Perkatakan, bernubuatlah aku. Hai tulang-tulang kering, ya. Dia mulai bernubuat. Ya, tumbuhlah, dan Alkitab berkata, bertemulah satu tulang dengan tulang lain, dan tiba-tiba urat, ya darah, dan ditutupi dengan kulit. Marna dan nafas. Dia bilang, Tuhan sudah semaku sambung sudah. Marna dan nafas, sudah, ngana bernubuat. Bernubuatlah, hai dari 4 penjuru mata angin, bergeraklah roh Allah, nefes saya, dan tiba-tiba semuanya itu hidup, menjejakkan kaki sebagai tentara yang besar. Tuhan cuma apa? Modal apa? Bernubuat. Pakai apa? Mulu. Perkatakanlah firman. Hari ini belum terjadi, saudara bangun atmosfer. Sedang membangun. Saudara tahu kan membangun bukan 1-2 hari. Membangun hari ini. Saudara mulai bilang mujizat terjadi. Batu empedu keluar. Yang satu datang di menara doa berkata batu empedu keluar. Yang lain datang bilang batu empedu telah terjadi. Ya, bata mulai ditambah-tambahkan. Batu empedu, tiba-tiba terjadi sebuah tudung. Bam, mujizat jadi. Begitu cara kerja Tuhan. Berfirmanlah Allah.
jadilah terang, maka terang itu jadi. Kalau saya dan saudara kurang bilang-bilang hal-hal yang tidak pantas, mau terjadi begitu. Perkatakanlah yang baik. Kuasa perkataan, kuasa supranatural. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Amin. Perkatakanlah. Buang tuh memakai, buang tuh kata-kata jahat. Karena ingat, kasih yang ini ayat. Wahyu 16 ayat 13. Amin, saudara. Kita kembali, haleluya, haleluya. Saudara, kita kembali kemana ini? Firman Allah berkata seperti ini. Ketika Goliat ini, saudara ya, 1 Samuel 17. 5 menit saya selesai. 1 Samuel 17. Ayatnya yang ke-43. Nah, Goliat ini raja intimidasi, saudara lihat. DP bos ini. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Dia bilang kata ini, Daud anjing. Ya, dia mulai mengutuk-ngutuki. Saudara jangan sama dengan Goliat pemulu mengutuk-ngutuki orang. Mengutuk-ngutuki anak, istri, jangan. Saudara Alkitab bilang, dia mengutuki Daud. Dengan apa? Mau melemahkan Daud. Sebelum berperang, ya, kecilah kekuatan jika sudah tawar hati. Tapi Daud bilang apa? Tapi Daud berkatakan, sebelum batu itu dilemparkan, perkataan sudah keluar. Tetapi dia berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku, ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan tongkat. Engkau mendatangi aku, ayat 45, dengan pedang dan tombak lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ingat di dahimu ada apa? Nama Tuhan. Makanya Daud bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Nganalia, ada nama Yesus dalam hidupku. Nganalia, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesana orang berlari menjadi selamat. Demi nama Yesus, kau dia bagai dengan batu. Kena di mana? Dahi. Tewas enggak? Tewas. Para ahli berkelahi, batu seberat apa? Saya bilang enggak seberat kelai, batu seberat apa? Mar kalau Tuhan, tangan Tuhan sota tambah di batu, no boleh dia rasa. Iya saudara, dipukul di mana? Di dahi. Menandakan kuasa kegelapan itu harus runtuh, harus tunduk kepada kuasa nama Tuhan yang tertulis di dahimu dan di dahiku. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini pegang dengan baik. Iblis mau intimidasi kita dari segala sisi. Nehemia disuruh Tuhan bangun tembok, tapi saudara tahu, kembali dengan kuasa perkataan. Ya saudara, Nehemia pasal 4 dengan cepat. Nehemia pasal 4 ayat 7. Ini saya lanjutkan yang Pak Roy bilang kemarin, ini tidak kebetulan. Kami harus membangun tembok sampai setinggi, kita sudah lihat itu. Ayat 7. Ketika Sanballat dan Tobia orang Arab, orang Amon, orang Asdod mendengar pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bawa lubang-lubang tembok, celah-celah mulai ditutup, sangat marahlah mereka. Ayat 8. Mereka mengadakan persepakatan untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan. Jadi ada orang dari luar saudara yang mau mengadakan kekacauan. Sanballat sebelumnya mereka olok-olok. Nehemia telah bangun. Mereka telah menyampaikan kata-kata yang melemahkan. Nehemia lanjut. Nehemia ini bukan orang yang tipe yang bisa diintimidasi oleh perkataan, oleh apapun. Inilah tipe hamba Tuhan yang memiliki kegigihan. Saudara, sekalipun ada bilang mau kacau. Ayat 9, apa yang Nehemia lakukan? Tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Dong berdoa. Dan mengadakan penjagaan terhadap mereka. Siang dan malam. Karena sikap mereka. Dorang doa siang, doa malam. Betul toh? Berjaga-jaga. Ya, di menara doa. Bage, malam, sapu. Ya, masih dipecahkan rekor oleh kaum muda. Ya, 30 lebih orang. Ya saudara, doa semalaman 20 lebih. Orang tua, doa hari Kamis 8 orang, angka cantik. Ya awal yang baru kalau 8.
Ya saudara, kita percaya pasti bertambah. Kami berdoa kepada Allah kami karena mereka akan bangun sesuatu yang besar. Karena kalau sampai ini dibangun, Alkitab berkata sebelumnya keadaan orang-orang tercelah, dalam bahaya. Saudara lihat kan Nehemia pasal 1. Oh, dalam kerusakan, terjadi celah-celah dalam rumah tangga, terjadi banyak hal dan mereka harus membangun untuk sebuah tujuan besar. Dan Alkitab bilang ada tantangan, ayat 10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot, puing masih banyak, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. So mulai lelah. Ya saudara, kekuatan merosot, pekerjaan Tuhan banyak, yang lain mau undur diri. Ya saudara, ya saudara, yang lain sehilang kekuatan. Ya saudara, tak sanggup kami, tak sanggup, kekuatan para pengangkat sudah merosot, mulai kelelahan. Masih banyak, tak sanggup kami membangun. Dorang bilang kepada apa ini? Nehemia. Ya saudara, Alkitab bilang di dalam ayatnya 14. Mari kita lihat. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa, kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki dan anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nehemia bilang apa? Jangan takut. Kenapa kekuatan merosot? Semulai takut. Kenapa? Diancam 10 kali. Kalau saudara baca, nah mau berhenti ini Sanbalat, mereka mau ancam 10 kali. Tuhan bilang apa? Ya, Nehemia bilang apa? Jangan takut. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar. Kingdom vision, ya, berperanglah untuk saudara-saudara kita, untuk anak-anak kita, untuk apa? Anak laki-laki kita, anak perempuan kita, untuk istri kita, untuk rumah kita, untuk rumah tanggamu. Berperanglah dalam doa, berjaga-jagalah dalam doa, berperanglah dan terus maju, jangan pernah mundur. Sekalipun kita dihimpit, saudara, Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang berikut, mereka perang pakai senjata. Kemudian saya potong Nehemia pasal 6. Ayatnya yang kedua 3. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tapi mereka berniat mencelakakan aku. Soro kecelakaan ngomong ini dong kirim. Ya saudara, nyandak berhasil. Dorang lihat Nehemia maju terus, udah mau kasih cilaka apa dia? Ayat 3. Ayat 4 kita potong. Ayat 3 dulu. Ini Nehemia bagus bilang. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan satu pekerjaan besar. Aku tidak bisa datang. Dia bilang, kok tong baku ator. Kenapa kok ada begini. Dia bilang, tak mau pusing dengan hal-hal begitu. Kita sedang melakukan pekerjaan besar. Kita nyak mau dapat datang. Kalau cuma mau urus-urus itu. Kita apa? Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya. Pergi kepada kamu. Bayangkan ini Nehemia. Dia bilang, boleh. Ini pekerjaan besar. Pekerjaan besar ini boleh berhenti. Apapun yang terjadi. Ayatnya yang keempat. Ayat 4. Sampai 4 kali mereka mengirim semacam itu. Dan aku memberikan yang sama. Terakhir saudara, Alkitab bilang. Ayat 13. Untuk itni ia disuap, supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka punya kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Dorang suap orang dalam. Bayangkan ini tantangan saudara. Kemudian tantangan dari dalam. Coba lihat Nehemia pasal 5. Ayat 8 kita potong. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus semua orang Yahudi yang dijual kepada bangsa lain. Tapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Oh, ada persoalan utang-utang. Telah terjadi saudara kekurangan ekonomi pada saat itu di antara orang-orang yang berperang. Kalau saudara baca terus. Jadi saudara bayangkan mereka berperang di tengah ada kekurangan. Mereka berperang. Nehemia harus hadapi persoalan dari dalam, tantangan dari dalam, kekuatan merosot dari luar. 4 kali
Saudara 10 kali dapat ancaman. Pernahkah saudara menghadapi sesuatu? Ya saudara, diintimidasi. Ya dari kiri, kanan, muka, belakang. Seakan-akan yang mengintimidasi siapa? Iblis. Apakah Nehemia berhenti? Tidak. Tantangan datang bukan cuma dari luar, dari dalam, dari tengah, dari belakang. Tapi Nehemia berhenti? Tidak. Nehemia adalah orang yang teguh dan kokoh. Apa tantangan dalam hidupmu? Jangan pernah berhenti ikut Tuhan. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Ini justru membuktikan ini adalah orang-orang yang unstoppable, unshakable, orang-orang yang tak terhentikan, orang-orang yang tak tergoncangkan sekalipun semuanya bergoncang. Itulah Destiny Kingdom Vision. Ya saudara, kita boleh saudara diterpa inilah, itulah, apalah, tapi kita tidak boleh berhenti. Ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Kenapa? Untuk bangsa ini, untuk kota ini, tantangan boleh datang, tapi untuk membuktikan kita punya Tuhan yang besar. Alkitab bilang seperti ini, ayatnya yang terakhir. Ayat 14, 15. Ayat 15, kita loncat saja 15. Nehemia pasal 6. Nehemia pasal 6. Nehemia 6. Yuk kita lihat. Mari baca sama-sama. Ini ayat paling terakhir. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari. Ayat 16. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Saudara, Alkitab bilang ayatnya yang ke-15, melewati tantangan, melewati badai, orang ini menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Nehemia 6 ayat 15. Berapa hari mereka, kalau saudara baca, mereka kerja sambil pegang senjata, dorang babas. Ya saudara, sama dengan bas di atas. Sementara apa saudara, babas pegang senjata. Senjata yang saya dan saudara miliki adalah doa. Berjaga-jaga siang dan malam. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25. Dalam waktu berapa? 52 hari. Selesai atau tidak? Selesai. Semua apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu pasti selesai. Amin. Semuanya pasti selesai. Ya mau diserang kek, mau dihadang kek, saudara pasti selesai. Dengan bantuan Allah kami, dan lawan-lawan akan menjadi takut. Saudara, selama 52 hari Nehemia berjaga-jaga. Dan selama 52 hari dari tempat ini, izinkan saya, kita akan berjaga-jaga dalam doa dan puasa. Selama 52 hari ada sesuatu yang besar. Ya saudara, ada sesuatu yang besar atas negeri ini. Ingat, kita sedang bangun tembok bagi kota ini. Ini destiny kita. Saudara, pengaturannya setiap komsel mungkin dapat 5 hari atau 10 hari. 5 hari, Ibu Lisa mungkin akan ini ya. 5 kali 10 komsel 50 hari. Ya saudara, dan kita akan mulai dari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu puasa Ester. Untuk di awal, Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Tanggal 3 kita start 50 hari. Kita akan berjaga-jaga. Amin. Amin. Haleluya. Tolong yang siap katakan amin. Amin. Pasti selesai 52 hari saudara. Tuhan memberikan firman ini. Saudara akan lihat semua celah akan ditutup. Ya saudara, kita berperang demi anak laki-laki kita, demi anak perempuan kita, demi rumah kita, kota ini, demi bangsa ini. 52 hari Tuhan melakukan perkara yang besar. Tuhan memberkati kita.